Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum mulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh maju ke depan mengisi bangku-bangku yang kosong. Oke, mari kita bangkit berdiri, berikan salam kanan kiri, katakan engkau diberkati Tuhan Yesus. Engkau diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kembali kita dipertemukan di ibadah kedua pada hari Minggu ini. Saya percaya bahwa ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Amin. 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 Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan masih percayakan waktu bagi setiap kami untuk boleh ada menikmati hadirat-Mu Tuhan di rumah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, di ibadah kami yang kedua ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan Yesus. Layakan hidup kami Tuhan untuk memanggil nama-Mu Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pengagungan kami hanya berpusat kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari saudara, kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Kita ada sampai hari ini itu semua atas kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita, saudara. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, saudara. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan
tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan ya Tuhan. Indonesia biji mata ya Tuhan. Kau lawan negeri kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi bangsa kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi negeri kami Tuhan. Sembah Dia saudara, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Sang Raja. Terima kasih, terima kasih. Bangsa kami boleh ada hingga hari ini semua atas anugerah Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau alasan kami tetap hidup hari ini Tuhan. Engkau alasan kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, sembah Sang Raja. Engkau segalanya Tuhan. Ini korban syukur kami Tuhan. Ini korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Segalanya Dia dapat kami balas setiap anugerah-Mu Tuhan, setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih karunia-Mu lebih daripada hidup kami, lebih daripada nafas kami, lebih daripada kesehatan kami Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, hanya Engkau yang layak
Haleluya. Siap melompat bagi Tuhan, saudara? Amin. Pernah dilihat mata, tak pernah
untuk duduk kembali. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari kita duduk diam menikmati firman dan kehadirat-Mu, Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita, saudara. Tuhan, ku mau menyerahkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Itu kerinduanku. hanya itu kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Kau kerinduan hati kami ya Tuhan. Oh, Kau kerinduan hati kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biar seluruh hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Hosana, hosana bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Kau yang ingin menyenangkan hati Tuhan, bolehkah kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan? Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami mau hari ini mengambil keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan seluruh hidup kami, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala talenta yang kami miliki, kami persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur di ibadah yang kedua ini kami melihat penyertaan-Mu sempurna di tempat ini. Kuasa dan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada kehadiran Tuhan, di sana ada lawatan Tuhan. Di sana ada mujizat Tuhan. Di sana ada kemerdekaan ya Tuhan. Di mana ada roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Dan kami percaya di tempat ini yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Dan kami tahu di tempat inilah kami berjumpa dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu akan memberikan kekuatan buat kami. Kami percaya semua umat-Mu hidup di dalam sukacita dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siapkan hati dan pikiran hamba-Mu yang menyampaikan, yang Tuhan sudah siapkan. Berbicaralah Tuhan, supaya lewat pemberitaan firman-Mu menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum saudara duduk, kita boleh tos ya kiri kanan. Kalau tadi pagi mereka langsung duduk. Kali ini jangan duduk, kita tos. Ya, tos dulu. Minimal 100 orang lah baru duduk. Ya, minimal 100 orang. Kasih tahu kamu luar biasa. Iya, kamu luar biasa gitu ya. Jangan ngomong kamu biasa di luar, jangan ngomong. Kamu luar biasa. Oke, puji Tuhan. Kalau sudah ada 100 boleh silakan duduk, enggak apa-apa. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati hari ini lewat pujian penyembahan. Saudara, saya percaya bahwa ketika saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan ada kekuatan yang baru. Ada sukacita di dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Saya akan bacakan Filipi pasal 4. Saudara buka Alkitab saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan, saudara perhatikan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang ke-8 dengan suara yang keras sama 1, 2, 3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, saya mau hari ini berbicara dengan satu topik atau tema hidup dalam sukacita. Apa temanya? Hidup dalam sukacita. Saya mau tanya, saudara lebih banyak hidup dalam sukacita atau hidup di dalam bersungut-sungut? Siapa yang lebih banyak hidup dalam sukacita? Boleh lambaikan tangannya. Di sini pasti semua lebih banyak. Pasti itu. Karena nggak enak kalau nggak lambaikan tangan soalnya ya kan. Siapa yang lebih sering bersyukur daripada bersungut-sungut? Mana lebih sering yang kita lakukan dalam hidup? Bersyukur atau bersungut-sungut? Nah, ini lebih tepatnya. Siapa yang lebih banyak bersyukur? Puji Tuhan. Aduh, memang di sini Pak Rudi sudah selesai khotbah. Sudah, mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan hari ini. Saya percaya semua yang di tempat ini adalah orang yang selalu bersyukur. Amin. Bersungut-sungut itu tandanya orang yang tidak hidup di dalam iman. Saudara, saya hari ini mau sampaikan kepada kita, kitab Filipi adalah kitab yang disebutkan dengan kitab sukacita. Kenapa disebutkan kitab sukacita? Kalau saudara pelajari Alkitab dalam Filipi ini, mulai dari pasal yang pertama, pasal yang kedua, itu selalu berbicara mengenai sukacita. Dan ditekankan di pasal yang keempat, makanya dia bilang sekali lagi kukatakan. Berarti ada ayat-ayat yang sebelumnya dia sampaikan bersukacita. Pertanyaan saya sederhana. Waktu Paulus menulis surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Waktu Paulus menulis surat Filipi ini, posisi
dari Paulus saat itu sedang berada di hotel kah? Sedang berada di luar negeri kah? Sedang berada di dalam rekreasi kah? Saudara kalau perhatikan posisi Paulus pada saat lagi menulis surat itu, dia sedang berada di mana? Di penjara. Penjara apa? Penjara Roma. Saudara tahu kalau penjara di Roma itu beda dengan penjara yang ada di Indonesia. Penjara di Roma itu sangat sadis, saudara. Sangat menakutkan. Itu berada di bawah tanah, lalu itu di dalamnya gelap. Nah, kalau saudara perhatikan di gambar itu Paulus lagi nulis, saudara itu posisinya gelap sekali dan saudara tahu bahwa di Roma itu orang kalau di penjara kakinya itu dipasung loh, saudara. Tangannya diborgol, kakinya dipasung. Saudara, waktu dia nulis itu tangan sebenarnya posisi ada borgolnya. Nah, apa yang saya maksudkan? Dia menuliskan itu dari penjara dalam kondisi sebenarnya dia tersiksa. Dia tersiksa. Secara jasmani dia menderita karena dia nggak bebas di sana. Tapi kenapa Rasul Paulus berkata, menuliskan bersukacitalah senantiasa. Betul nggak ya? Dikatakan bersukacitalah senantiasa. Saudara, kenapa penting bersukacita? Bahkan dikatakan tetaplah bersukacita. Di tulisan 1 Tesalonika dikatakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa penting bersukacita? Nah ini nih, kenapa penting bersukacita? Saudara tahu bahwa bersukacita itu ternyata punya berkat tersendiri. Makanya saya beberapa kali sampaikan di gereja saya, kalau mau jadi asyir itu harus orang yang gampang senyum. Jadi asyir itu penerima tamu, itu orang harus yang gampang senyum. Jangan kalau, shalom. Saudara, lihat matanya aja shalom, udah takut dia, tadinya mau masuk dia keluar. Ya kan? Tapi kita kalau mau pelayan Tuhan, pintu awal pelayanan orang di lawa Tuhan itu ada di asyir. Ada di asyir. Makanya kalau orang bersukacita, sukacita itu transfer lagi, saudara. Betul ya? Transfer. Makanya pastikan engkau tidak salah duduk hari ini. Jadi harus dengan orang yang gampang sukacita. Orang yang gampang tersenyum, coba lihat sebelahmu, apakah orang itu termasuk orang yang sedang bersukacita atau tidak. Jangan sampai engkau sedang duduk di samping orang yang lagi sedang hidup di dalam menakutkan, tegang hidupnya. Kau hari ini datang di tempat ini dengan senyum, pulang kau jadi menakutkan loh saudara. Jadi pastikan di sampingmu itu tidak menakutkan. Kalau kamu lihat di sampingmu orang yang selalu tegang dan menakutkan, mendingan kamu pindah di samping Pak Siregar. Baru di Siregar, ya kan? Enggak lah, di tempat ini tidak ada orang yang menakutkan, amin. Saudara lihat, saya sapa saudara. Kalau saya sapa, kira-kira apa respon saudara? Shalom. Saudara langsung balas shalom. Kenapa? Kalau saya senyum dengan kata shalom, saudara pasti akan langsung kelihatan senyumnya. Tapi kalau saya ngomong, shalom. Saudara kan, shalom. Saudara akan dibalas dengan yang muka yang cemberut, saudara. Waktu saya pelajari ternyata tahukah saudara, buah roh itu satu. Tapi karakter dari buah roh, salah satunya adalah bersukacita. Amin saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Betul nggak saudara? Yang pertama kasih, poin yang kedua sukacita. Kenapa dituliskan di bagian yang kedua? Memang yang pertama itu yang paling penting saudara. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala akal budimu dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu. Jadi poin yang pertama orang Kristen itu adalah kasih. Poin yang kedua adalah sukacita. Nah, saya mau jelaskan kenapa begitu penting bersukacita. Ada 4 berkat yang kita dapatkan ketika kita bersukacita. Sukacita akan mendatangkan yang pertama. Coba, sukacita akan mendatangkan kesehatan. Saudara, orang yang bersukacita itu gampang. Atau orang yang bersukacita
itu tubuhnya lebih sehat daripada orang yang selalu mengeluh. Orang yang selalu bersungut-sungut akan gampang diserang sakit penyakit. Itu sebabnya di Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan apa? Tulang. Bukan nan tulang aja yang dikeringkan. Iya kan? Jadi sekali lagi kesehatan itu sangat penting dalam melayani Tuhan. Karena itu dikatakan ternyata sukacita mendatangkan apa? Kesehatan. Jadi hari ini orang yang suka bersukacita itu lebih awet muda dibanding dengan orang yang suka cemberut. Nah, lihat yang sebelahmu, kira-kira dia awet muda atau awet tua, ya kan? Awet muda atau awet tua dia, ya kan? Nah, orang yang gampang terseru. Saya perhatikan ya, senyum orang kaya dengan senyum orang miskin itu beda. Ketawa orang kaya dengan ketawa orang miskin itu beda. Saya mau coba lihat tes di sini. Coba saudara tertawa. Saya mau lihat saudara, termasuk orang kaya atau orang miskin saudara. Saya mau lihat. Orang kaya itu senyumnya pelit loh saudara. Dia tertawa. Kalau misalnya orang tertawa, gitu dia. Dia kalau tertawa nggak pernah, nggak pernah. Pernah saudara lihat orang kaya tertawa seperti itu? Nggak ada loh saudara. Yang ada apa? Kalaupun tertawa ada lucu paling. Gitu dia saudara. Itulah tertawa orang kaya. Saya mau lihat saudara, kira-kira tertawa orang kaya atau orang miskin di sini. Saudara, orang yang tertawa puas itu nggak usah ditahan-tahan. Sukacita itu datang dari dalam, bukan dari luar. Nah, saya akan sampaikan kepada saudara yang kedua, nanti akan saya masuk lebih dalam lagi. Ternyata sukacita itu mendatangkan semangat. Makanya kenapa Tuhan berkata bersukacitalah. Rasul Paulus berkata bersukacitalah. Di Filipi itu selalu ditekankan bersukacitalah, bersukacitalah. Kenapa? Karena mendatangkan semangat. Saudara perhatikan di Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi hari ini kalau kamu datang ibadah harus dengan semangat. Amin. Saya senang sekali di samping Pak Rudi hari ini. Saya dapat apinya hari. Waduh. Saya jarang-jarang lompat. Kali ini saya lompat saudara. Saya lompat kenapa? Karena memang sukacita itu transfer gitu. Nanti saya akan bawa ke sana. Saya akan lompat, yang penting masih bisa turun lagi. Jangan sampai lompat langsung nyangkut di atas gak turun lagi. Ya kan? Lompat harus. Kemarin saya melayani di Medan. Itu UMAS. Usia Mas. Wah, waktu melayani di Medan itu di tempatnya Bapak Sengki Pak. Itu banyak orang yang hadir. Nah, mereka itu sukacita banget. Usianya udah ada yang 80, ada yang 82, 75. Ditanyalah saya, Bapak usianya berapa? Saya kasih tahu, nggak enak saya. Saya kasih tahu, menurut Ibu berapa? Udah langsung ditebak, iya segitu. Iya udah, Bapak ayo diajak lagi. Memang kalau orang opung-opung ini kan, itu apalagi kalau sudah di pesta itu biasanya dia sudah terlatih untuk dansa. Nah saya diajaklah begini-begini saudara. Wah waktu diajak begitu, dia bisa sampai dari bawah sampai ke atas. Dia naik lagi, saya bilang, hei Oma, Opung, masih kuat, ayo ikut saya. Dia bilang, diajaklah saya ikut dia. Aduh sudah sakit di sini. Ah cemen kamu, gitu dia ngomongnya lah saudara. Cemen kamu. Saya berpikir maksudnya apa? Ayo diajak lagi saudara. Sampai saya sakit di sini. Makanya waktu dia semperin lagi saya langsung pura-pura salamin orang yang lain. Karena dia mau ajak saya goyang-goyang lagi. Dia semperin lagi, saya pergi lagi cari-cari yang salaman sama orang lain. Saya nggak mau loh sudah. Itu orang benar-benar oma opa semua bersukacita di situ. Saya tanya kenapa opa begitu bersenang banget hari ini. Ada yang ngomong begini. Iya Pak, saya udah berapa tahun ini senang banget. Kenapa? Ibu, mana Bapak? Sudah pergi Pak. Oh jadi tinggal Ibu sekarang? Iya. Makanya saya senang banget. Nggak ada lagi yang nekan Pak. Saya bebas sekarang. Gitu. Kalau dulu saya nggak bisa bersukacita karena ada yang nekan-nekan terus. Gitu saudara. Jadi pastikan yang sebelahmu itu jangan sampai dia nggak bersukacita karena ada yang nekan. Kasih tahu sama dia, kamu tertekan atau enggak. Ada orang yang seperti itu. Dia bersukacita karena nggak ada lagi yang nekan. Amin. Iya bebas. Aduh
Jangan sampai pulang dari sini berdoa untuk pasanganmu supaya saya bebas. Gak ada lagi yang nekan-nekan saya Tuhan angkatlah dia. Tuhan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Saya tidak ngajarin itu loh saudara ya. Saya hanya sampaikan pengalaman yang dari Medan. Itu dia bilang saya sekarang jadi bebas karena gak ada lagi yang nekan-nekan Pak. Saya bilang ternyata lihat sebelahmu itu hidup tertekan atau bebas dia itu. Jangan sampai dia ditekan. Di sini bisa bersuka cita, di rumah dia tertekan loh saudara. Di rumah dia tertekan dia. Apa-apa ambil sendiri. Ma tolonglah buat kue, buat kopi, ambil. Kamu tahu kan di sana ada tulisan di situ kopi, isinya garam. Buat di situ. Sukacita itu memberikan semangat. Pelayanan kalau ada sukacita ada semangat. Amin saudara. Orang bisa bersukacita karena ada di dalam hadirat Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan bahwa sumber pengharapan kita, sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera itu ada di dalam Tuhan. Bukan di dalam uang, bukan di dalam kekayaan, bukan, tapi di dalam Tuhan. Jadi sukacita mendatangkan yang pertama kesehatan, yang kedua mendatangkan semangat. Di depan gereja kami itu ada satu orang yang stres. Jadi setiap pagi, saya kan sering tinggal di rumah, di gereja. Setiap pagi itu saya pikir siapa yang ribut. Dia, mati kamu gitu. Hei, dikeluarkan. Tapi dia pakai bahasa Batak loh saudara. Jadi saya ngerti. Jadi istri saya gak ngerti dia omongannya kan. Tapi istri saya kan dari Sulawesi. Jadi dia ngomong, pokoknya semua dikeluar. Kebetulan orang yang stres ini orang Batak. Jadi dikeluarkan kata-kata Batak. Nah setiap kali dia ngomong, saya itu jadi capek karena harus terjemahin sama istri saya. Istri saya harus ngomong, terjemahin Pak, apa maksudnya itu? Saya bilang, kamu pikir saya ini apa? Untuk penerjemah orang gila kah? Saya bilang, Pak tolong terjemahin. Saya bilang, udah kamu nanti dapat sendiri. Yang penting jangan sampai ikut sama dia ya. Saya bilang, singkat cerita saudara, dia datang kepada saya. Saya ngomong, namanya siapa? Saya bilang, waktu saya samperin dia bisa ngobrol dengan saya dengan bahasa. Tapi sebelum saya ngobrol dengan dia dengan bahasa, ternyata dia lagi lapar. Jadi dia ngomong gini, Ima jo having me. Gitu ngomongnya. Orang lain gak pernah ngerti itu. Mintalah dulu uangmu gitu. Saya bilang, loh kok bisa dia pakai bahasa? Saya langsung ngomong, emang buat apa? Saya bilang, nggak male. Gitu ngomong, udah lapar nih. Saya kasihlah 5.000. Waktu saya kasih 5.000, ngomongnya apa? Nggak bisa ini beli nasi nggak cukup ini. Gitu. Saya kasihlah uang 10.000. Kasih uang 10.000, tiba-tiba dia ngomong, nah kalau ini sudah bisa duduk makan di warteg. Saya bilang, itu semua kotor pakaiannya dan stres gitu. Tapi yang namanya uang, orang gila dia bisa tahu loh saudara. Orang gila aja tahu uang. Coba tanya sebelahmu, kamu tahu uang apa enggak? Orang gila bisa tahu uang. Saya langsung ngomong sama dia, mau enggak saya layan dan doain kamu? Anom majoilai, mangam majo, gitu ngomongnya. Nanti aja dulu, makan aja dulu. Saudara, sampai hari ini orang itu gak pernah sakit. Kalau saudara lihat, orang stres itu jarang sakit. Karena bersukacita terus, tertawa terus dia. Pokoknya ketawa-ketawa aja dia. Jadi saya anjurkan saudara jangan pulang dari sini tertawa sendiri. Pastikan tertawa dengan waktu yang tepat. Jangan sembarangan tertawa. Nanti Pak Rudi ditegur orang. Itu jemaat di mana? Udah tertawa-tertawa dia gitu. Sukacita mendatangkan kekuatan. Yang ketiga. Saudara, Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara dikatakan begini. Lalu berkatalah, ini dikatakan di dalam terjemahan Allah yang hidup. Inilah saat untuk bersukacita, untuk menikmati makanan dan minuman, dan untuk kamu membagi-bagikan sebagian dari kelebihanmu.
itu kepada orang-orang yang kekurangan. Karena sukacita, perhatikan. Karena sukacita Tuhan adalah apa? Kekuatan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan. Janganlah kamu murung dan bersedih hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu kepada kita, ternyata sukacita itu ada kekuatan tersendiri. Orang yang bersukacita dalam Tuhan, Tuhan sangat dekat dengan orang itu. Kenapa Tuhan begitu marah sama bangsa Israel? Karena hidup mereka hidup di dalam persungutan. Seandainya mereka hidup dalam syukur, maka saya pastikan hidup mereka akan hidup dalam keberkatan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang keempat, ternyata sukacita itu mendatangkan berkat Tuhan. Nah, mari kita baca. Ini harus kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan sama-sama, satu, kalau sudah buka Alkitabnya, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena apa? Karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya waktu baca Alkitab ini banyak banget kita salah menafsirkan. Orang tunggu diberkati dulu baru bergembira. Betul nggak ya? Kalau dapat berkat baru dia bersukacita. Kalau dia sembuh dari sakit baru dia bersukacita. Tapi Alkitab ini mengajarkan kita dikatakan bergembiralah karena apa? Karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi maksud dari ayat ini sebenarnya, meskipun kamu belum sembuh, meskipun kamu belum mendapatkan berkat, meskipun kamu belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan uang, tapi kamu tetap bergembira karena Tuhan. Nanti Tuhan akan berkati kamu sesuai dengan apa yang kamu doakan. Amin, saudara. Karena itu dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Apa yang kau doakan selama ini, apa yang kau minta selama ini, Tuhan berikan kalau kita sudah mengawali hidup kita dengan sukacita di dalam Tuhan. Seringkali kita datang ibadah, tapi hati kita penuh dengan kekesalan, penuh dengan apa? Kebencian, penuh dengan apa lagi? Penuh dengan segala macam kepahitan. Sehingga kita nggak bisa bersukacita. Makanya orang yang kepahitan susah bersukacita. Makanya Tuhan katakan orang yang bergembira Tuhan akan berikan berkat kepada orang itu. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang menghambat dia. Nggak ada sesuatu yang menghalang-halangi dia. Nggak ada sesuatu yang menekan dia. Makanya dia bisa bebas bersukacita. Amin, saudara. Nah, karena itu hari ini pastikan pulang dari tempat ini. Mari kita bangun sukacita. Jadi kalau kamu pulang hari ini dari rumah ini, langsung ngomong sama suamimu. Halo Pak, hari ini saya bersukacita. Langsung bersukacita. Suamimu langsung ngomong, ada angin apa ini orang? Kok tiba-tiba pulang hari ini berbeda ini? Ada dua kemungkinan kamu akan pasti nih. Ini ada apa? Pasti dapat berkat kali ini dari gereja ini. Pasti dapat uang ini. Atau yang kedua, jangan-jangan ini hari terakhirnya ini. Karena dilihat ini berubah. Tadinya gak pernah bersukacita. Tapi karena hari itu dia bersukacita, orang langsung menilai, jangan-jangan sampai orang ini hari terakhir ini kayaknya. Orang yang bersukacita itu harus berbeda dengan yang lain. Saudara, bagaimana mungkin orang tertarik kenal Yesus kalau hidupmu gak pernah bersukacita? Amin. Kita harus mulai bersukacita. Boleh salaman kiri kanan saudara kasih tahu. Ayo pulang dari tempat ini kita harus tetap bersukacita. Amin, saudaraku. Saya mau hari ini ada perbedaan antara happy dan joy. Saudara, kalau happy itu karena dikatakan begini, kalau happy itu kan bergembira. Kalau happy itu dia bergembira karena pengaruh dari luar. Peristiwa yang menyenangkan, misalnya naik gaji, hadiah, atau dia dapat pujian, dia baru bergembira. Sedangkan kalau joy itu bersukacita, itu dari dalam, itu bersumber dari dalam diri kita, itu karena ada inteos. Di dalamnya itu ada Tuhan yang memberikan sukacita. Dan itu saudara kalau dilihat perbedaannya, kalau happy atau gembira itu gampang hilang. Kalau gajinya sudah habis, happy-nya hilang. Kalau misalnya cantiknya hilang, maka happy-nya hilang. Atau yang lain lah. Sedangkan kalau joy, dia tetap ada rasa bahagia di dalam. Lebih lama.
Nah, yang ketiga saudara, perbedaannya kalau gembira tergantung situasi atau perasaan. Dan dia mut-mutan. Kalau hari ini dia lagi senang, melayani dengan sukacita. Besok dia melayani dengan cemberut. Dengan hati yang gak pas. Semua kita pernah mengalami perasaan yang gak enak. Tapi kalau orang yang joy, hidupnya ada sukacita dari dalam, meskipun kamu situasi dari luar tidak mengenakan, perasaanmu tidak enak, tapi dari dalamnya sudah digali, sudah diperbaiki, maka kita pasti memancarkan sukacita. Amin saudara? Sampai di sini paham maksudnya? Jadi orang yang ada di dalam, jadi di dalam dulu diperbaiki, maka akan keluar. Apa yang ada di dalam itu akan keluar. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, hari ini bagaimana caranya agar kita bisa hidup dalam sukacita. Secara singkat saja, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam sukacita. Berapa banyak yang mau hidup dalam sukacita sekarang ini? Yang mau hidup dalam sukacita, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dulu. Saudara, di kantor kadang-kadang kita tidak menjamin kita bisa hidup sukacita karena terlalu banyak tekanan, terlalu banyak terlalu banyak target yang kita harus capai. Tapi kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, ada sukacita tersendiri yang keluar dari dalam hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-5 dikatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku, saya pelajari bagaimana supaya hidup kita bisa bersukacita setiap hari. Yang pertama, kita harus hidup dalam kebaikan. Sama-sama katakan, kita harus melakukan kebaikan. Saya mau tanya, hari ini kebaikan apa yang saudara sudah lakukan? Boleh? Hari ini kebaikan apa yang sudah? Apakah kita hari ini sudah memberikan kebaikan kepada orang lain? Oh ya sudah Pak, sudah. Saya sudah bukakan pintu, oh itu bagus juga. Saya sudah salamin, itu bagus juga. Nah, kebaikan yang saya maksudkan adalah menolong orang pada waktunya. Menolong orang pada waktunya, waktu yang tepat akan membuat dia, pertama, orang yang kita tolong, itu akan bersuka cita. Dan yang kedua, orang yang melihat kita, menolong orang, orang itu juga bersuka cita. Dan yang ketiga, kita sendiri yang menolong pasti bersuka cita. Jadi ketika kita melakukan sukacita, perhatikan baik-baik. Ketika kita melakukan maksudnya kebaikan kepada orang, ada 3 orang, ada 3 unsur yang diberkati lewat kebaikan kita. Pertama, orang yang kita tolong, kedua, orang yang melihat diberkati, dan ketiga, kita sendiri akan diberkati. Dan kita hidup dalam, pernah gak saudara pada saat menolong orang, hidup saudara memang waktu menolong sakit. Tapi pada saat saudara selesai menolong, ada rasa bahagia, ada rasa sukacita. Benar gak? Pernah seperti itu? Justru kita pada saat menolong orang dalam kesesakan, waktu kita tolong memang gak enak. Eda, pinjamlah dulu uangmu Eda. Atau mintalah dulu Eda. Gak ada lagi beras di rumah kami. Aduh kasihan sekali, langsung dikasih 1 karung. Inilah nak. Nah, di rumahnya gak ada lagi. Suaminya ngomong, mana beras yang tadi? Saya sudah kasih sama tetangga kita Pak. Memang orang lain bersuka cita. Dan kita juga harus tetap bersuka cita. Nah, saya mau sampaikan gini saudara. Suatu kali saya pernah melayani orang. Suaminya sudah gak bisa ngapa-ngapain. Istrinya hubungi saya, Pak boleh doakan suami saya enggak? Saya datang berkunjung. Saudara, di depan rumahnya itu sudah ada sepeda, ada tabung gas. Lalu saya tanya sama dia, ini buat apa? Dia ngomong, Pak ini saya mau jual, boleh enggak Bapak beli aja nih tabung gas saya sama sepeda saya. Untuk apa? Suami saya sekarang lagi sakit Pak. Sudah enggak ada lagi uang, untuk makan aja enggak ada. Saya pada saat itu enggak ada uang. Hanya ada uang cuma 100.000. 100.000 itu pun sudah dipesan istri saya untuk beri kelengkapan untuk 1 bulan. Bayangin 100.000. Saya enggak tahu bagaimana mengatur itu untuk 1 bulan. Lalu saya ngomong, oke. Pada saat saya pulang berdoa sama dia, saya layani. Saya tugasnya hanya berdoa saja pada saat itu. Saya datang kunjungi, saya layani, saya doain. Saudara, ini kalau Roh Kudus sudah bekerja, itu nggak bisa ditahan. Saya pulanglah, saya tinggalkan, kurang lebih sekitar 50 meter saya tinggalkan rumah itu. Waktu saya tinggalkan, di hati saya, di hati yang paling dalam, tiba-tiba dia ngomong begini. Kamu pelayanannya tidak menjawab. Kaget loh saya.
pelayananmu tidak menjawab kebutuhan. Maksudnya gimana? Kasih, dia sudah ngomong mau jual tabung gas dan sepedanya. Karena tidak ada lagi makanan. Sekarang kamu balik, di hati saya nih, saya kayak digerakkan, gak bisa. Saya sudah jalan, tiba-tiba saya suruh teman saya berhenti. Saya bilang, udah di mobil nih, berhenti, kita balik lagi. Kenapa Pak? Balik lagi, saya bilang. Saya balik ulang saudara. Waktu saya balik ulang, saya ketuk lagi pintunya. Ibu, tiba-tiba dia kaget. Ada apa Pak? Saya ngomong sama dia. Ibu, saya minta maaf. Ya ada apa? Ada yang ketinggalan kah Pak? Ada yang salah kami? Enggak, saya minta maaf. Ada sedikit berkat. Boleh enggak saya titip buat ibu untuk beli makannya? Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya kasih sama dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu dia lihat berkat yang saya terima di depan mata saya. Dia langsung tersungkur dan dia menangis sejadi-jadinya. Dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami sekeluarga hari ini selamat, kami bisa makan dengan anak-anak saya. Saudara, saya baru sadar, begitu saya tinggalkan dia, saya pulang masuk lagi ke mobil. Saya memang gak ada lagi uang. Tapi hati saya begitu berbahagia. Hati saya begitu bersuka cita. Saya gak berpikir pesan dari istri saya. Pesan dari istri saya, walaupun itu sangat penting, itu untuk kebutuhan 1 bulan. Saya bilang, saya gak ingat lagi itu kebutuhan itu. Begitu saya sampai di rumah, saya cerita. Istri saya nanya, mana belanjaannya? Saya bilang, tunggu sebentar, saya mau cerita dulu. Mana belanjaannya? Saya bilang, tunggu dulu Mam, saya mau cerita. Nanti ceritamu, saya mau tanya mana belanjaannya. Nanti akan datang belanjaannya. Saudara, apa yang terjadi? Waktu saya cerita itu, istri saya malah meneteskan air mata. Artinya orang lain mendengar kesaksian itu diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ada sukacita yang terjadi di dalam hidup kita. Begitu kita apa? Begitu kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Salam kiri kanan, makanya hari ini traktir saya dong supaya kamu sukacita. Salaman, makanya traktir saya supaya kamu sukacita. Itu bagian dari berbuat baik. Nah begitu saya ngomong traktir saya agak berat itu. Agak berat memang kalau di situ agak berat itu. Saudara menabur gak enak, betul gak? Menabur gak enak. Mazmur 126 ayat 3-6. Saya bacakan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mazmur 126. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat yang kelima, orang-orang yang menabur, perhatikan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan apa? Akan menuai bersorak-sorai. Terus dikatakan ayat 6 sama-sama, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang apa? Dengan sorak-sorai sambil apa? Membawa berkas-berkasnya. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu saudara menabur itu tetesan air mata. Waktu menabur tidak enak. Tapi pada saat saudara mulai menuai, saudara menabur dari apa yang saudara lakukan, nanti saudara akan menuai. Saya diberkati lewat kesaksian Bapak Gembala sama Ibu Gembala di tempat ini. Yang WL di tempat ini saudara ternyata itu adalah hasil dari benih yang sudah dibimbing dari sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang mereka sudah menuai. Gereja di tempat ini sudah menuai. Pelayan-pelayan di tempat ini ternyata itu dari anak sekolah minggu dibimbing dan sekarang sudah menjadi pelayan. Saudara, itu waktu mereka layani. Anak sekolah minggu tidak menghasilkan apa-apa. Yang ada kita menabur. Ada enggak snack anak sekolah minggu? Ada enggak untuk giftnya? Ada enggak ini? Semua menabur. Tapi pada saat saudara menabur dengan baik, saudara sekarang menuai. Amin saudara. Saudara lihat, orang yang menabur itu sakit. Enggak enak menabur. Di gereja saya, saudara, itu jemaat yang kami layani menengah ke bawah, bahkan gak ada pekerjaan. Singkat cerita, saudara, itu saya waktu menabur di pelayanan ini, tempatnya semua, itu kami tidak punya apa-apa. Lalu jemaat saya tanya bisa gak kita buat, gak ada yang punya uang.
Lalu saya punya mobil. Mobil saya cuma itu, saya tabur. Saya bilang, oke, jual. Saya jual loh saudara mobil itu. Waktu saya jual mobil itu, sebelum saya jual, saya tanya istri saya, "Ma, gimana ini kira-kira? Sudah siap nggak kalau kita jual mobil ini untuk pelayanan? Sebab kalau tidak ada ini, tidak bisa untuk kontrak ruko ini, nggak bisa ngapa-ngapain kita." Istri saya langsung ngomong, "Kita berdoa dulu." Saudara, waktu berdoa, masing-masing berdoa, dari hasil jawaban doa itu, istri saya dikuatkan, saya mengikuti apa yang kata papi. Saya ngomong, puji Tuhan. Saya ngomong, berarti kita sudah sepakat ya kita jual. Jual lah saudara mobil itu. Waktu kita jual, kita persembahkan, akhirnya tempat itu kita pakai. Sudah 2 tahun kita pakai, mau 3 tahun. Tidak berhenti sampai di situ. Waktu kita mulai sudah, tiba-tiba saudara, kami juga akhirnya, gimana ya caranya supaya kita nggak ngontrak-ngontrak lagi. Saya hubungi pemiliknya, "Pak, kami tidak punya uang kalau mau dijual ini, karena sudah mau dijual. Gini aja, saya bantu Bapak." Awalnya waktu saya hubungi itu, dia ngomong begini, "Selamat siang, halo." Saya bilang, "Wassalamualaikum." Waduh, wassalamualaikum ini, udah berat nih. Terus saya ngomong begini, "Iya Pak." "Waalaikumsalam. Pak, ini rukonya mau dikontrakin, mau dijual, dijual di situ." "Iya mau dijual Pak." "Aduh, saya mundur ya Pak." "Mau buat apa?" "Mau buat ibadah." "Oh, Bapak pendeta toh?" "Iya Pak." Puji Tuhan. Nah, berubah saudara. Tadi wassalamualaikum, sekarang berubah jadi puji Tuhan. Saya bilang, "Bapak sebenarnya agamanya apa?" "Krislam." "Oh, baru saya tahu ada agama Krislam sekarang. Kristen Islam," gitu maksudnya saudara. Dulu dia Muslim, sekarang jadi Kristen gitu. "Oh, udah, kalau untuk gereja silakan pakai." "Pakai tapi nggak ada uang Pak ini." Saya bilang, "Aduh, Bapak pendeta masa nggak punya iman?" Gitu dia ngomongnya. Waduh, saya waktu dia ngomong begitu saya langsung down. Iya Pak. Iman sih iman Pak, tapi ya kita harus juga memang ada ininya, perhitungan." Saya bilang, "Tenang Pak, udah pakai aja, ambil kunci sebelah. Kapan mau dipakai?" "Kalau bisa besok Pak, besok minggu." "Oh ya silakan ambil. Disuruh ngambil, saya ambil aja. Kalau ngambil kan gampang. Saya ambil. Waktu saya ambil, bersihin semua, saya renovasi. Dengan sisa uang dari penjualan mobil, saya renovasi saudara. Saya kasih tahu sama dia, "Pak sudah ini, udah kita pakai." "Udah, ambil aja." "Maksudnya gimana Pak?" "Udah gini aja saya bantu, ini kan tidak saya kontrakin, tapi saya kasih 1 tahun buat Bapak untuk bayar. Terserah Bapak mau kapan dibayar, terserahlah. Pokoknya 1 tahun itu, nanti cicil-cicil aja." Waduh, tapi 1 tahun ini dengan uang 1 M dari mana Pak? Saya bilang, singkat cerita, saya sudah masukin ke bank langsung. "Bapak penghasil gajinya di mana? Apa pekerjaannya di mana?" Saya bilang, "Gajinya ada berapa setiap bulan?" "Unlimited Pak." Saya nggak ngerti bahasa itu. Orang ban bilang nggak ngerti saya bahasa itu. Singkat cerita, dia lihatlah perputaran keuangan kami di bank. Langsung dia ngomong, "Pak mohon maaf ya, tidak bermaksud Pak, tidak di approve Pak." Gitu. Oke, berapa bank yang kami sudah masukin, tidak ada yang approve. Tapi ada satu anak Tuhan yang menurut saya Tuhan jamah orang itu. Lalu dia kasih kemurahan, dia bilang udah pakai, nanti Bapak cicil terserah Bapak. Waduh, saya bilang, "Jadi gimana?" "Iya, saya lunasi sama orang itu." Dilunasin lu saudara. "Nanti Bapak cicil lah. Saya sampai hari ini masih cicil. Nggak usah Bapak angsur sama saya, nggak usah." Langsung. Saya bilang, tiba-tiba dia ngomong begini. "Terus gimana caranya ini?" "Bapak mampunya setiap bulan berapa itu aja." Wow, pertolongan Tuhan luar biasa. Sekarang itu sudah atas nama, sudah jadi milik kita. Walaupun dalam proses, masih dalam angsuran. Dengan kata lain adalah, kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Tempat ini saya yakin kalau kita di dalam Tuhan, kita semangat terus dalam Tuhan, tempat ini juga tidak menutup kemungkinan Tuhan akan serahkan kepada gereja di tempat ini. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil buat kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Melakukan kebaikan. Yang kedua saudara, Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya mau beritahu, Filipi 4 ayat yang ke-6, yang ketiga, yang kedua. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan
doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ternyata saudaraku, kalau kita mau bersuka cita, kita harus bersyukur. Hidup dalam ucapan syukur. Dalam hidup sehari-hari kita mesti harus membangun. Karena keputusan untuk bersuka cita dan bersyukur, itu ada dalam hidup kita. Kita mau bersuku sungut atau kita mau bersuka cita, itu keputusan kita. Itu pilihan kita. Jadi karena itu saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada kita, mari kita bangun hidup kita setiap hari, mulai bangun pagi kita memutuskan untuk bersuka cita dan bersyukur. Amin. Boleh selanjutnya, saudara, tadi saya sudah cerita mengenai Crosby ini, dia buta saudara, dia buta, tapi saudara dia memutuskan, dia ngomong begini, saya memilih untuk sukacita meskipun saya buta, dia ngomong. Memilih untuk tetap bersukacita dan bersyukur meskipun saya tetap buta. Di hari ulang tahun yang ke-92 ini, saya mau mendengar apakah ada orang yang berbahagia sebahagia saya. Kalau ada, saya mau belajar dari dia. Bawa ke sini. Ini Crosby yang buta. Saudara, orang ini dipakai Tuhan dengan luar biasa potensinya. Luar biasa. Dia bisa menciptakan lagu dengan berbagai macam. Lebih baik, dia ngomong apa? Ku berbahagia, yakin teguh. Saudara, beberapa tahun yang lalu lah tepatnya, di ulang tahun pernikahan kami, saya dihadiahkan satu kisah yang sangat-sangat menurut saya nggak enak secara badan. Boleh lanjut PowerPoint saya. Pada saat ulang tahun pernikahan kami lagi pelayanan, tiba-tiba Pak RT telepon saya, Pak Rudi di mana? Saya ngomong, saya ada di Bekasi lagi ada tugas Pak, pelayanan. Oh, Pak Rudi boleh, sudah tahu kabar belum? Kabar apa ya Pak RT? Saya bilang, rumah Bapak kebakaran. Bayangin, di ulang tahun kami sudah disiapkan kue ulang tahun di acara ibadah itu. Saudara, di Harapan Indah pada saat itu. Waduh, saya bilang, Pak, nomor rumah saya benar. Iya, rumah Bapak saya tahu. Bapak pulang segera. Waduh, saya bilang, benar Pak, iya ini apinya udah besar banget. Saudara kalau lihat itu, gosong semua. Rumah saya habis semua di situ. So, apinya udah besar banget. Tiba-tiba saya ngomong sama istri, Mam, ini rumah kita kebakaran. Dia hampir pingsan, saudara. Hah, benar, serius? Iya. Ayo kita pulang segera. Waduh, pada saat itu kami menangis, istri saya udah menangis. Aduh Tuhan tolong, semua yang kami tangisi semua di situ, arsip-arsip semua ada di situ. Ijazah dan segala macam. Saya bilang, Tuhan, sertifikat ada di situ. Tuhan tolong jangan sampai kebakaran, habis semua. Di doa kami perjalanan itu, Tuhan tolonglah, Tuhan tolong. Singkat cerita saudara, apa yang terjadi? Tepat pada waktunya Tuhan kirim pemadam. Enggak semua kamar kami, untung tinggal kamar kami yang enggak habis. Karena di kamar itulah semua arsip-arsip kami, dokumen kami. Saudara, saya waktu mendengar itu, saya enggak bisa lagi apa-apa. Saya hanya ngomong, saya masuk di situ, jujur nih saya ngomong. Tuhan, kehendak-Mu lah, saya bersyukur aja. Saya percaya. Lewat apa yang terjadi, saya yakin pasti akan mendatangkan kebaikan. Saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, saya nggak pernah minta apapun dari siapapun. Saudara, orang hanya mendengar. Tiba-tiba Tuhan memberkati. Lalu saya akhirnya bisa bangun kembali rumah itu. Jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Saudara, itu rumah yang dulu memang sudah masih bagus, tapi itu jauh lebih baik yang sekarang. Saudara kalau lihat rumah ini, enggak besar rumah saya, tapi kondisinya jauh lebih nyaman dan lebih indah sekarang dibanding dengan yang dulu. Kenapa? Karena Tuhan, kalau kita belajar bersyukur dengan segala hal, itu pasti mendatangkan sukacita bagi kita. Di balik dari apa yang saudara alami, Tuhan pasti akan gantikan. Kalau ada yang hilang, hari ini Tuhan bisa gantikan. Saya langsung bersyukur, kenapa enggak dari dulu aja Tuhan kebakarnya. Kenapa baru sekarang? Saya berpikir harusnya dari awal kebakarannya dulu. Belum waktunya karena dulu masih bagus, sekarang saya mau ganti bagus. Amin. Waktu mobil saya hilang, saya pernah kehilangan mobil, bukan yang ini. Saya pernah kehilangan mobil. Waktu mobil saya hilang, saudara, apa yang terjadi? Saya nangis, aduh Tuhan gimana ini mobil hilang segala macam. Itu mobil pertama saya miliki, hilang. Saudara, asuransi enggak cover, enggak ada asuransinya. Saya, aduh stres saya.
Tapi saya berdoa, Tuhan tolonglah, saya nggak tahu gimana cara. Tuhan gantikan jauh yang lebih baik daripada mobil itu. Maksud saya, kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dan bersyukur setiap peristiwa yang saudara alami, itu Tuhan tidak tutup mata. Pasti Tuhan berencana untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Amin saudara. Tuhan lakukan itu. Yang terakhir, saya undang pemain musik baru maju ke depan. Yang terakhir poin saya. Yang paling utama, mari kita baca firman Tuhan ini. Saudara, bagaimana kita bisa bersyukur dalam hidup ini? Kita bersyukur bukan karena harta, bukan karena uang, tapi kita bersyukur. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah apa? Karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi hari ini yang buat kita bersukacita, itu karena namamu sudah terdaftar di surga. Amin saudara? Karena keselamatan kita pasti di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena untuk apa kita hidup di dunia ini? Hidup kita di dunia ini cuma 70 tahun, maksimal 80 tahun, bahkan mungkin sampai 90 tahun. Setelah itu game over. So apa yang saya maksudkan hari ini? Jangan pernah bangun hartamu, jangan bangun kerajaanmu di dunia ini. Tapi bangunlah, investlah di surga. Amin saudara? Mari kita invest di surga. Apa invest di surga? Itu lewat jiwa-jiwa. Satu kali saya melayani seorang ustadz, saudara. Saya tutup dengan kesaksian ini. Waktu saya melayani namanya Ustadz Dani. Itulah orang yang memprovokasi dari Bandung masa untuk mendemo Ahok supaya turun. Dia anggota FPI. Pada saat itu dia telepon saya, dia ngomong, Pak, saya Ustadz ini, Ustadz Dani, saya mau pingin kenal Yesus. Wah, saya kaget saudara, dikasih tahu saya FPI, saya dosen, saya ini segala macam. Singkat cerita, waduh, boleh gak kita ketemu? Saya takut loh saudara, saya takut, benar jujur saya takut. Tapi pada saat itu saya ngomong, kalau orang ini benar-benar serius, saya mau, saya yang menentukan tempatnya. Dia mau bersedia. Saya singkat cerita, saya layanilah dia. Waktu saya layani dia buka hati sama Yesus. Dia terima Yesus, lalu dibaptis saudara. Tidak berhenti sampai di situ. Saya persingkat kesaksian ini. Lalu dia ngomong, boleh gak pertemuan selanjutnya? Untuk apa? Saya mau istri saya dilayani lagi. Apa yang Bapak rasakan emang kok sampai Bapak mauin? Saya waktu terima Yesus, ada sukacita yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Ada damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan. Wow, saya bilang, saya tahu maksudnya dia ini. Karena itu orang-orang yang mengenal Yesus, sukacitanya nggak bisa terlukiskan. Saya bilang, oke, saya layani istrinya. Waktu kami layani istrinya menyerahkan diri, dibaptis. Sekarang tahu saudara, orang ini ditempatkan di Banten. Dan sudah ada 10 orang, bahkan lebih, dilayani dari Muslim dan terima Yesus. Sudah dibaptis sekarang melalui hidup orang ini. Dan saya diundang, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya diundang untuk membaptis orang yang ada di sana. Pak, boleh gak datang? Saya datang, saya layani, saya lihat kami di laut. Malam-malam saya baptis. Itu kurang lebih 6:30 malam. Karena apa? Karena gak boleh membaptis di siang-siang, nanti ketahuan. Malam-malam itu ombaknya begitu kencang. Kadang-kadang saya terpelanting begitu. Saya jadinya yang dibaptis, saudara. Saya baptis dia, pada saat dibaptis. Dia ngomong, saya Pak merasakan hari ini ada sukacita yang tidak pernah sebelumnya saya rasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita bukan karena harta, tapi bersukacita karena namamu terdaftar di kerajaan surga. Karena itu mari kita selamatkan Yesus. Beritakan Injil. Harus tetap bersukacita. Semangat melayani Tuhan. Kita akan melihat akan ada penuaian terjadi di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bolehkah kita nyanyikan satu pujian? Tapi lagu sukacita ya. Boleh gak Pak Pendeta ya? Ini hari terakhir ya. Maksudnya 1 menit. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Boleh ya? Boleh. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Mari kita nyanyikan. Mari kita ulang. Yes. Mari sama-sama. Oh. Hari ini
berikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, suka cita. Oh, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka. Sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka citalah. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami percaya hidup kami diubahkan karena Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan, kami mau pulang dari tempat ini membawa api sukacita dari Tuhan. Kami akan membawa api Roh Kudus sehingga orang lain yang bersama dengan kami, orang itu juga akhirnya bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita membawa kekuatan dan semangat, sukacita membawa berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Umat Tuhan yang diberkati bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Mari saudara kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Efesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park. Ibadah pertama akan dilayani oleh PDP Rudi Cahyono, SHMH, dan ibadah kedua akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar, STH. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat, seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur dan bersukacita di siang menjelang sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah ditabur Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan tertabur di hati kami yang paling dalam Tuhan. Sehingga kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami mengalami sukacita yang luar biasa karena Tuhan ada bersama kami, karena Tuhan adalah kekuatan kami, karena Tuhan adalah pengharapan kami. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Sianturi STH Tuhan. Berkati kiranya hamba-Mu ini Tuhan, pakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu, banyak jiwa yang mengaku Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka, banyak jiwa yang dibaptis untuk mengenal dan menerima Yesus menjadi juru selamat mereka. Pakai pelayanannya Tuhan luar biasa Tuhan, berkati gerejanya pelayanannya Tuhan, berkati jemaatnya Tuhan, berkati keluarga besarnya, istri bahkan anak-anaknya Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran firman itu Tuhan bertumbuh, berbuah di hati kami yang paling dalam Tuhan.
Melalui firman itu Tuhan, kami disembuhkan dari segala penyakit kami dikuatkan dalam segala kelemahan kami, dan kami diberi pengharapan baru dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini Tuhan, gereja GBI BCP Tuhan yang ada di tengah-tengah kota Bekasi ini Tuhan, bahkan di tempat ini Tuhan, kami serahkan Tuhan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kemurahan hati-Mu Tuhan, sehingga gereja ini menjadi luas, sehingga gereja ini banyak memenangkan jiwa di sekitar daerah ini Tuhan. Mereka yang lalu lalang, mereka yang berkunjung ke tempat ini untuk lantai 3 Food Nation ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan, bahkan melihat, bahkan ada di hati mereka bahwa Tuhan Yesus menjadi juru selamat dunia ini Tuhan, dan bahkan penyelamat atas dunia ini Tuhan Yesus. Terpujalah Tuhan, pakai dengan luar biasa tempat ini Tuhan Yesus. Terpujalah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami yang telah kami persembahkan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan kami Tuhan dipakai untuk memperluas tempat ibadah kami ini di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati usaha pekerjaan setiap kami Tuhan, berkati setiap kesehatan kami, berkati anak-anak kami Tuhan, keluarga besar kami, bahkan orang tua kami, jauhkan dari segala sakit penyakit. Pemulihan terjadi atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat melalui gembala kami. Haleluya, amin. Memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh katakan kepada Dia, diberkatilah hidupmu, rumah tangga suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang dan pekerjaanmu berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu, tangan Tuhan yang perkasa menyertai seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.